Dalam beberapa minggu terakhir, perhatian publik tertuju pada bencana banjir besar yang melanda Sumatera dan Aceh. Ribuan warga terdampak, rumah rusak, akses logistik terputus, dan kondisi sosial penuh ketidakpastian. Di tengah situasi yang seharusnya menjadi ruang solidaritas dan kerja kemanusiaan, justru muncul fenomena yang memicu kemarahan publik, yaitu pejabat yang memanfaatkan momen krisis sebagai panggung pencitraan. Aksi mengangkat beras sambil dikelilingi kamera, penggunaan rompi taktis yang tidak relevan dengan konteks bantuan, hingga gestur berlebihan yang terekam dengan framing presisi. Semuanya menimbulkan pertanyaan tentang keaslian empati itu sendiri. Reaksi masyarakat tidak lagi sederhana. Ada kekecewaan, kejengahan, bahkan ketidakpercayaan karena tindakan yang seharusnya lahir dari kepedulian justru terlihat dirancang sebagai performa. Fenomena ini bukan hanya soal individu yang tampil di kamera, ini tentang bagaimana kekuasaan, citra, dan kebutuhan mempertahankan legitimasi bisa menyusup ke ruang kemanusiaan. Psikologi sosial memberikan kerangka yang jelas untuk membaca pola ini. Ada strategi narasi, manajemen kesan, manipulasi emosi, hingga dinamika moral palsu yang bekerja di balik layar. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas fenomena ini dari berbagai sisi, terutama dari sisi psikologi sosial. Buat tahu keseluruhannya semuanya udah jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Dalam psikologi sosial, ada yang disebut dramaturgi teori dari Erving Goffman. Intinya, manusia punya dua ruang, panggung depan dan panggung belakang. Di panggung belakang, seseorang bersikap apa adanya tanpa tuntutan pencitraan. Tapi ketika mereka berada di ruang publik, apalagi di depan kamera, mereka masuk mode panggung depan. Semua gerak tubuh, cara bicara, ekspresi, pakaian, sampai gestur kecil sekalipun bisa berubah jadi bagian dari skenario. Bukan skenario fiksi, tapi skenario citra. Fenomena pejabat yang turun ke lokasi bencana di Sumatera dan Aceh menunjukkan pola yang jelas dari konsep ini. Tindakan yang ditampilkan bukan sekedar aksi spontan membantu korban banjir, tapi sudah masuk wilayah simbolisme dramatis. Ini bukan soal bantuan itu perlu atau enggak, tapi soal bagaimana bantuan itu dipentaskan. Ketika Zulhas datang dan mengangkat karung beras sendirian, padahal di sekelilingnya banyak staf yang bisa bantu, momen itu bukan lagi sekedar distribusi bantuan, itu sudah berubah jadi visual statement. Tubuhnya membawa pesan, saya bekerja keras, saya turun langsung, saya terbeban secara personal. Tapi pesan itu terasa dibuat-buat karena timing, angle kamera, dan ekspresi semua terlihat dirancang. Dalam psikologi sosial, ini disebut impression management, usaha mengontrol bagaimana orang lain melihat diri mereka. Hal yang sama muncul ketika Verrell Bramasta tampil dengan rompi taktis, rompi yang tidak seperti rompi tempur, bukan rompi relawan biasa. Di situ muncul pertanyaan, apakah rompi itu sebuah kebutuhan atau hanya bagian dari narasi visual untuk menunjukkan kesigapan, kesiapan, atau keberanian? Di konteks bencana banjir, rompi seperti itu nggak relevan secara fungsi, tapi secara visual itu menciptakan simbol bahwa dirinya adalah sosok yang siap turun meskipun dalam realitasnya tidak ada medan perang atau situasi yang butuh pelengkapan itu. Simbolisme dramatis bekerja karena manusia bereaksi lebih cepat pada gambar daripada informasi verbal. Orang bisa lupa data, tapi visual yang dramatis akan tersimpan dalam memori. Figur publik paham pola ini dan ketika kamera hadir, gestur mereka berubah jadi bahasa politik non-verbal. Di titik ini, tindakan yang seharusnya tulus berubah menjadi panggung performatif. Bantuannya mungkin nyata, tapi motivasi di balik cara penyampaian bantuan itu tidak lagi murni kemanusiaan. Ada lapisan kalkulasi citra, strategi persepsi, dan kepentingan personal yang menyelinap di balik senyum, langkah, dan pose yang direkam. Yang membuat publik marah bukan karena bantuan itu salah, tapi karena publik bisa melihat konstruksi skenario di baliknya. Kamera terlalu sempurna, timing terlalu pas, gestur terlalu teatrikal seperti orang yang tahu sedang dinilai. Masyarakat bisa membedakan mana aksi organik dan mana aksi yang dibuat supaya terlihat baik. Ketika bantuan berubah jadi performa dan penderitaan warga jadi latar visual, publik akhirnya melihatnya bukan sebagai empati tapi sebagai manipulasi emosi. Pada titik ini, panggung depan mereka runtuh bukan karena aksi buruk, tapi karena intensinya transparan. Dan ketika intensi lebih terlihat daripada tindakan, pencitraan kehilangan daya persuasi. Yang tersisa hanya citra kosong yang bilang ini bukan kepedulian, ini marketing moral. Dan disinilah akar masalahnya. Ketika tragedi berubah jadi properti visual, empati berubah jadi strategi, dan masyarakat bukan lagi subjek yang dibantu, tapi penonton yang harus dibuat percaya. Dalam psikologi sosial, ada kecenderungan manusia untuk melihat dirinya lebih baik dari kenyataan, dan ini disebut self-enhancement bias. Bias ini makin kuat ketika seseorang punya posisi kekuasaan atau status publik, karena ada kebutuhan untuk membuktikan bahwa dirinya layak dihormati. Pada titik itu, tindakan mereka nggak lagi sekedar membantu, tapi berubah jadi proses membangun narasi tentang siapa mereka ingin terlihat di mata masyarakat. Ketika seseorang hadir di lokasi bencana dan kemudian narasinya disusun menjadi "saya turun langsung membantu rakyat", itu bukan kalimat
kalimat sederhana, itu framing. Kalimat itu berfungsi sebagai deklarasi identitas moral. Ini disebut moral self-presentation, proses di mana seseorang dengan sengaja menampilkan dirinya sebagai sosok bermoral tinggi, penuh empati, dan selalu ada ketika rakyat butuh. Aksi seperti membawa karung beras sambil direkam kamera, memakai atribut berlebihan, atau tampil di tengah kerumunan dengan gestur seolah memimpin penyelamat bukan hanya tindakan fisik. Itu adalah usaha membangun sebuah persona, yaitu pahlawan. Sosok yang hadir di tengah kekacauan, memberi solusi dan terlihat lebih kuat, lebih peduli, lebih layak dihormati dibandingkan yang lain. Masalah muncul ketika narasi yang dibangun tidak sinkron dengan reputasi sebelumnya. Ketika seseorang yang sebelumnya dikenal dengan kebijakan kontroversial, minim rekam jejak solusi, atau lebih sering tampil untuk kepentingan politik, tiba-tiba tampil seolah penyelamat rakyat. Di situ, publik mengalami sesuatu yang disebut dissonance recognition. Publik merasa ketidakcocokan antara cita yang sedang diperlihatkan dan realitas yang mereka tahu, dan ketidakcocokan itu menimbulkan penolakan. Di kasus ini, publik marah bukan karena mereka turun ke lokasi, bukan juga karena bantuan itu salah. Publik marah karena buat banyak orang, narasi yang sedang dibangun terasa tidak tulus, seolah penderitaan warga hanya latar untuk memperkuat citra pribadi. Ketika seseorang menjadikan kamera sebagai saksi moral, bukan masyarakat yang menderita, publik menangkap sesuatu yang manipulatif. Fenomena ini makin jelas ketika framing videonya presisi, captionnya terstruktur, musiknya dramatis, dan penyampaiannya nyaris identik dengan konten kampanye. Pada titik itu, identitas moral yang dibangun terasa seperti strategi, bukan karakter. Pada akhirnya, membangun narasi diri sebagai pahlawan bukan hal baru di politik. Tapi dulu, narasi itu dibangun lewat kebijakan, perubahan nyata, dan kerja konsisten. Sekarang narasi itu dibangun lewat video pendek, gestur dramatis, dan momen visual yang dikurasi untuk viral. Yang berubah bukan hanya cara, tapi esensinya. Dari kerja menuju simbol, dari dedikasi menuju performa, dari kepedulian menuju citra. Dan ketika publik bisa melihat pola itu dengan jelas, narasi pahlawan berubah jadi ironi. Orang yang ingin terlihat menyelamatkan justru terlihat sedang menyelamatkan dirinya sendiri dari hilangnya relevansi, dukungan, dan legitimasi. Dalam konteks psikologi sosial, tindakan yang direkam dan dipublikasikan dengan format tertentu bukan lagi sekedar dokumentasi. Itu sudah berubah jadi strategi komunikasi yang terstruktur. Ketika seseorang di lokasi bencana dan kameranya tidak hanya ada, tapi mengatur sudut, timing, fokus wajah, ekspresi, hingga momen tertentu, itu menunjukkan bahwa aktor publik tidak hanya hadir untuk membantu, tapi juga untuk dilihat membantu. Di titik ini, audience targeting mulai terlihat. Konten yang diproduksi bukan untuk semua orang. Ia diarahkan ke kelompok spesifik yang dianggap bisa memberi dampak paling besar terhadap citra dan persepsi publik. Ada target pemilih, target loyalis, target netizen emosional, dan target masyarakat yang mudah terbentuk opininya hanya lewat visual dramatis tanpa perlu konteks yang lebih dalam. Ketika video sudah dipilah, diedit, diberi caption emosional, dan dibagikan ke platform yang tepat, konten itu berubah fungsi, bukan lagi bukti, tapi pesan, bukan lagi laporan kegiatan, tapi propaganda simbolik. Visualnya dibuat rapi, jelas, dan intens. Bahkan timing unggahannya sering mengikuti momen trending agar emosi publik masih panas dan mudah diarahkan. Pada fase ini, social proof mulai bekerja. Ketika video bantuan itu dilihat ribuan atau jutaan orang, dibagikan berkali-kali, dipuji pendukung politik atau influencer, muncul ilusi bahwa aksi tersebut adalah bukti kepedulian. Banyak orang akhirnya menganggap tindakan itu baik hanya karena banyak yang melihat dan menerimanya sebagai kebaikan. Publik sering lupa satu hal sederhana, yaitu viral bukan berarti tulus, hanya berarti terlihat. Ketika komentar-komentar dukungan mulai masuk, ketika ada netizen yang bilang setidaknya dia turun langsung, dan ketika framing video berhasil menggeser fokus dari penderitaan warga ke figur yang membantu, maka strategi publikasi itu sudah berjalan sesuai tujuan. Reputasi diperbaiki, citra diperkuat, dan opini publik mulai dibentuk pelan-pelan. Yang membuat fenomena ini makin jelas adalah pola timing dan sinkronisasi dokumentasi. Ada drone ketika lokasi masih banjir, ada kamera di tengah warga yang kehilangan rumah, ada caption panjang dengan tone heroik dan kalimat yang membangun citra moral. Semua elemen ini terlalu rapi untuk dibuat spontan. Di titik itu, kameranya bukan lagi alat rekam, tapi instrumen politik. Ini yang membuat politik merasa tidak nyaman. Masyarakat melihat bahwa yang sedang ditolong bukan benar-benar korban bencana, tapi reputasi pejabat dan figur publik itu sendiri. Bantuan menjadi set properti, kamera menjadi saksi citra, bukan saksi empati. Dan publik paham, ketika aksi lebih diarahkan ke kamera daripada ke orang yang membutuhkan, maka tujuan utamanya bukan penyelamatan, tapi persepsi. Pada akhirnya, strategi publikasi semacam ini menunjukkan satu hal yang paling relevan, yaitu dalam politik modern, kehadiran di lokasi bencana tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah momen yang bisa direkam, diedit, disebarkan, dan viral. Karena dalam logika social proof, bukan siapa yang paling membantu yang diingat, tapi siapa yang paling terlihat membantu.
Pada akhirnya, fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah jauh lebih peka terhadap motif di balik tindakan publik, terutama ketika menyangkut bantuan dan situasi krisis. Empati tidak lagi bisa diproduksi melalui kamera, framing yang rapi, atau gestur yang dibuat dramatis. Publik menilai dari konsistensi, rekam jejak, dan kesesuaian antara kata, tindakan, dan kebijakan. Ketika bencana dijadikan ruang pencitraan, kepercayaan publik justru semakin terkikis, karena yang dibutuhkan bukan simbol heroik, tetapi kerja nyata, transparansi, dan tanggung jawab struktural. Bukan performa, tetapi kehadiran yang autentik. Dan momentum ini memberi satu pelajaran penting, yaitu citra mungkin bisa viral, tapi integritas selalu diuji dalam diam, setelah kamera dimatikan dan ketika tidak ada sorotan yang perlu dipertahankan. Boleh gimana menurut tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Terima kasih yang nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.